Bukan caleg yang salah, tapi kita masyarakat yang salah. Karena itanya baru tertimtok menyonai bipeng, maka caleg pun terpaksa harus mengeluarkan uang mahana-hana sotop. Maka itanya tidak kritik, caleg saya ada kritik. Salah awaknya ledak irupeng. Yang kai sogok urung, nyok kai sogok tagonyo, nyok kai sogok saja. Karena naso trimong, nyok naso trimong soy nak sogok. Engkut lang kulam nungku cukup le engkut. Tiurol hegai bimpun ipoy. Tajak katanya tiak gawe mutabok hanai tingkap. Ada godhat tabuh umpun bak mata kawe mutabok hanai tingkap. Agon karena engkut draw. Tapi menyongkut duk mata kawe kosong dan tinta ada dare ikap. Nyok selamanya para masyarakat kaji kengkut duk tu maranya mah. Kon lingkut draw. Maka mudah sekali itinta ho yang galai igop. Kunan li katanya laju. Pat yang mangat empun kunan terpilih para jemaah. Kita tidak pernah memikirkan 5 tahun yang akan datang kiban katanya. Hana pernah dipikir para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan petunjuk, taufik kepada kita, yang dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita dapat mengenali, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah terus menerus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari lagi, sekitar seminggu lagi, kita warga negara Republik Indonesia akan memberikan hak kita masing-masing, yaitu berupa suara kepada orang-orang yang kita percayai untuk memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Para ulama setelah sepakat bahwa memilih pemimpin itu adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam. Umat Islam tidak dibenarkan hidup tanpa ada kepemimpinan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian keluar, apabila 3 orang di antara kalian keluar untuk melakukan safar, maka angkatlah salah seorang di antara kalian untuk menjadi pemimpin. 3 orang saja kata Rasulullah harus ada yang memimpin, apalagi sampai 300.000 orang. Jelas harus ada yang memimpin. Maka umat Islam wajib mengangkat orang untuk memimpin mereka, untuk mengurus mereka, dan insya Allah itu akan terjadi di saat kita menyalurkan hak kita, yaitu pada tanggal 14 Februari dalam bulan ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana kita umat Islam
harus mengangkat seorang pemimpin. Mengangkat seorang pemimpin para jamaah bukanlah hal yang mudah. Karena agama kita, agama Islam mengajarkan, memberikan kriteria-kriteria seseorang yang pantas untuk menjadi pemimpin. Jangankan mengangkat pemimpin, memilih sesuatu saja yang kita sukai, misalnya kita dalam membeli sesuatu, kita butuh waktu yang sangat lama. Apalagi yang memilih itu adalah orang perempuan. Budah fira urang inang para jamaah gejak upasar giak beloija. 2, 3 sampai 5 toko yang dikunjungi belum tentu ada kain yang cocok untuk dibeli para jamaah. Gecupit ija genging na haluh pugasa. Gekalan bunung ikiban. Gekalan kualitas ikiban, gekalan warna ikiban cocok puhana. Sehingga sampai beberapa toko yang dia kunjungi baru dia bisa mendapatkan kain yang cocok untuk dia. Tanya kadang-kadang juga na tiap blongkut tiga para jemaah upasar. Terus upasar tetangi ngkut sangkut nyan mangat. Tapi hana tablau laju, datanya le pungkut baru, takalan isu ngipuka biru, umantang mirah. Puka hitam tak kalau nisun, tak cupit baju engkutnya buka lumi pumantang geruk, sehingga dipastikan bahwa engkutnya benar-benar engkut yang god baru tablau para jemaah. Hanya untuk membeli bahan barang yang kita butuhkan sebentar, kita membutuhkan waktu yang lama untuk memilih-milihnya, untuk memastikan itu baik dan benar. Apalagi kita dalam memilih pemimpin para jemaah, dalam terpilih pemimpin para jemaah. Apakah cukup waktu 5 menit di dalam bilik suara itu saja kita menentukan pilihan? Tidak para jemaah, kita butuh waktu yang lama. Maka KPU memberikan waktu kepada kita sekian lama, sekian puluh hari untuk mencari siapa di antara orang-orang yang dimajukan ini yang cocok untuk menjadi pemimpin kita para jemaah. Oleh sebab itulah para jemaah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita langkah-langkah yang harus dilalui oleh setiap muslim untuk menentukan pilihan di dalam memilih seorang pemimpin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim di dalam memilih seorang pemimpin itu harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya ada 3 tahapan yang semestinya harus kita lalui. Yang pertama, tahapan tersebut adalah kita berijtihad untuk mengenali siapa orang-orang yang akan kita pilih untuk memimpin kita. Orang-orang yang ingin maju menjadi pemimpin sudah memperkenalkan dirinya. Urang-urang yang ke calon pemimpin kage puturi dra gebak katanya. Bagaimana cara mereka memperkenalkan diri? Yaitu takalan bak jalan, ge pasang foto katanya. Nak getaturi le katanya, nyolong kuno ke caleg. Nyolong kuno ke caleg di sino, di sideh dan sebagainya. Mereka sudah berusaha untuk memperkenalkan diri. Ada yang mendatangi orang-orang untuk memperkenalkan dirinya. Ada yang mengundang orang-orang untuk yang memperkenalkan dirinya. Mereka sudah melakukan tugasnya. Urangnya persih lagi urang kemawe. Kaluh geyak mita canggu atau geyak mita glang atau geyak mita boh serabe geboh bak kawe gepuduk getambang mina. Tinggal gedanya para angkut para jemaah, tapi pilih toh kawe yang akan takap. Tidak ada yang memaksa kita untuk mekap sabah kawe tertentu para jemaah. Itu semua ada pada kita. Maka getanya pun harus berusaha sebagaimana mereka berusaha untuk memperkenalkan dirinya, kita pun harus berusaha untuk mengenal mereka. Ini yang disebut dengan ijtihad politik.
Bagaimana kita mengenal mereka para jamaah, dan apa yang perlu kita kenal dari mereka? Yang perlu kita kenal dari mereka ada 3 hal juga para jamaah. Yang pertama yang harus taturi legetanyo, yang akan menjadi pemimpin kita itu siapa? Pertanyaan yang pertama yang harus terjawab segolom gedanyo tatamong dalam bilik suara. Siapa dia? Seurungnya kita harus berusaha mencari tahu siapa dia. Kenapa kita harus berusaha mencari tahu siapa dia? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hanya orang-orang tertentulah yang berhak kita pilih menjadi pemimpin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawalla minhum fa innahu minhum wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Karena sebahagian mereka adalah pemimpin untuk sebahagian yang lain. Siapapun di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka orang tersebut termasuk bahagian daripada mereka, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini jelas menggarisbawahi bahwa ada orang-orang yang tidak boleh diangkat menjadi pemimpin, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak boleh diangkat menjadi pemimpin kita orang Islam, karena mereka hanya boleh diangkat menjadi pemimpin bagi orang mereka sendiri pada jemaah. Siapapun yang melanggar perintah Allah ini, maka resikonya apa kata Allah? Dia akan menjadi bahagian dari mereka. Kalau ada di antara kita yang memilih orang Yahudi menjadi pemimpin, resikonya Allah tempatkan kita sebagai bahagian dari Yahudi itu sendiri. Kalau ada di antara kita yang mengangkat orang Nasrani menjadi pemimpin, resikonya adalah kita ditempatkan oleh Allah sebagai bahagian dari Nasrani itu sendiri, dan kita akan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala selama kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengenali siapa orang tersebut. Betaturi puagamai. Orang Islam yang kecaleknya, orang kafir yang kecaleknya, bedaturi pada jamaah asai terpilih nih tanya. Setelah kita mengenal mereka itu Islam, kita juga harus mengenal apakah mereka orang yang bertakwa kepada Allah atau orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka orang yang rajin salatnya atau mereka orang yang bermalas-malasan dalam salatnya? Apakah mereka orang yang istiqamah di dalam masjid atau mereka hanya orang-orang yang datang pada musim-musim tertentu saja ke dalam masjid untuk meraup suara jamaah masjid? Harus jelas. Kita harus benar-benar tahu siapa mereka. Yang harus tertepu pertama. Yang kedua, kita harus berijtihad untuk mengenali bagaimana mereka sebelum ini, atau disebut dengan rekam jejak. Betaturi awaknya nurojeh kiban, awai kiban. Orang-orang yang sudah dimajukan untuk menjadi calon pemimpin kita, yang sudah terpasang fotonya di mana-mana, setelah kita tahu siapa dia, kita harus tahu bagaimana gerak-gerik kinerjanya sebelum ini. Kita harus bertanya bagaimana dia selama ini. Apakah selama ini dia orang yang baik atau sebaliknya? Apakah selama ini dia orang yang jujur atau sebaliknya? Apakah selama ini dia orang yang taat atau sebaliknya?
karena tidak mungkin seseorang akan bisa merubah dirinya seperti kita para jemaah, membalikkan telapak tangan. Tidak mungkin kemarin dia orang yang jahat, tidak mungkin kemarin dia orang yang rusak, orang yang tidak benar, lalu tiba-tiba menjadi baik dan menjadi benar. Tidak mungkin para jemaah. Butuh proses. Maka perlu melihat rekam jejak. Yang ketiga yang perlu kita ijtihadkan adalah mencari tahu bagaimana mereka yang akan datang. Hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kita bisa mencari gambaran bagaimana mereka yang akan datang dengan menggali, mendengarkan, melihat visi misi yang mereka sampaikan. Pui pegah padanya, pui nak berlaku padanya. Ladumna para caleg, para jamaah guna ke anggota DPRK. Geduk ke pegah haba ngangetanya bak kedai kopi atau dengar ke pegah haba sang tugas fungsi dan wewenang DPRK hana gedepu. Maka sudah dipastikan sampai ke situ dia hanya duduk dengar diam saja tanpa akan melakukan apa-apa. Hana gedepu kuadra fungsi dan wewenang. Gebeke gonyan DPRK-nya lagi wali kota. Asai ge gunan jut gerobah gutanya laju man saboh nang gro bukannya tiro. Hana roh urang lain gebeke legonya. Nah caleg yang model lagi nya, monyo model lagi nya caleg yang terpilih para jamaah. Yang pertama calegnya kunang pengut, ngut. Yang kedua api kudanya kunang pengut dan juga ngut tu para jamaah. Maka harus tahu kita orang yang kita pilih itu memahami apa fungsi dari kedudukannya, memahami apa tugasnya, memahami bagaimana kewenangannya, dan kemudian dia tahu bagaimana dia menggerakkan kewenangannya tersebut, menggunakan kewenangannya tersebut untuk mengurus kita rakyat yang akan dipimpinnya dalam bentuk visi dan misinya. Lebo halnya wajib tak ijtihad. Kalau tak ijtihad lebo macamnya para jamaah, karena gambaran so yang tanuk pilih uronyo. Nyo munyo uronyo golemna gambaran susah tu para jemaah. Tabah na trip pada urut tu 3 minggu tu kacoblos. Karena gambaran lah mulai tu so yang tanuk pilih. Lalu apakah gambaran itu sudah memastikan dia yang akan kita pilih? Menyotruh ba tanya ti urang hai so nutup idrono tunnya. Belum bisa kita jawab. Hanjit dah jawab belum? Karena sebagai umat Islam kita juga selain berijtihad harus melalui langkah yang kedua. Apa itu yang langkah yang kedua? Yaitu bermusyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk bermusyawarah. Bahkan Allah mengingatkan rasulnya wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan. Rasulullah yang dijamin kebenarannya, yang pilihannya tidak akan salah, diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Giyu musyawarah. Giyu dengar-dengar ha bagom tu ratanya. Giyu tanyang-tanyang bagom. Sagopnya tidak sembarangan gop para jemaah. Kon bertele poh berakah dah dengar para jemaah. Kon pertecet langit dah dengar. Sasit yang kurung pegah haba. Hana le pegah haba. Karena biasa urang hana le pegah haba le akai. Urang yang nit akai le haba. Ikun le urang jamun tong kosong berbunyi nyaring nengku. Yang raya datu si yang hana tho. Yang le aso hana raya tu. Seorang yang hana raya tu yang le aso disebut oleh Allah dengan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Orang yang hatinya terpaut dengan Allah, orang yang punya tingkat kecerdasan, yang keterpautan hatinya dengan Allah ada, maka Allah akan memberikan kepadanya hikmah. Wa may yu'til hikmata
faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Siapapun yang diberikan hikmah oleh Allah, maka untuknya telah diberikan kebaikan yang banyak. Kepada mereka lah kita bertanya, orang yang cerdas, yang punya kebijaksanaan. Konsultasikan dengan mereka. Hasil ijtihad kita tadi, kita konsultasikan dengan mereka. Karena dalam pikiran kita gambaran urung yang tanuk bi hak suara kita gegapnya, tatanya mbak urung-urungnya, kiban menurut drone, menurut lungnya, lung kalian tanggot urungnya. Lalu dengarkan apa kata-kata mereka. Bukan mempengaruhi mereka. Baik dia ajak dia pengaruhi gapnya katanya. Anak pun dia pengaruhi. Ikut gapnya nal pikiran roh. Ya. Dengarkan apa yang mereka sarankan untuk kita. Setelah kita mendengarkan saran-saran dari ulul albab, orang-orang yang punya kecerdasan, yang punya kebijaksanaan di dalam berpikir dan bertindak, kemudian kita belum juga boleh menentukan siapa pilihan kita di saat itu. Kalau tak ijtihad mana? Kalau tak konsultasikan dengan urung-urung carang, apakah sudah punya pilihan kita? Belum sampai di situ sebagai orang yang beragama para jemaah. Kenapa? Sebagai orang yang beragama kita tahu, kita mengakui dalam setiap salat kita 5 waktu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah. Kita mengakui bahwa cuma Allah yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita tidak akan lupa memohon petunjuk kepada Allah. Tanya tak pegah dah sembah Allah, tapi petunjuk ba Allah anak telake. Sep ngenda dengar haba tim ses mentong kajutnya le tanya. Yang lebih sayang lagi sep dengan menerima bantuan dari mereka. Nyo yang sangat disayangkan para jemaah. Memilih orang menjadi pemimpin karena kepentingan pribadi dengan menerima bantuan-bantuan, ini cukup disayangkan para jemaah. Setelah kita berkonsultasi dengan manusia-manusia yang baik, pada akhirnya, pada tahapan terakhir yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, yaitu berkonsultasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan pengakuan kita, wa iyyaka nasta'in. Baik kun mentang iyyaka nasta'in yang tapi wujudkan pengakuan Anda iyyaka nasta'in itu di dalam memilih pemimpin dengan konsultasikan kepada Allah siapa yang layak menjadi pemimpin kita. Bagaimana kita mengkonsultasikan dengan Allah? Yaitu dengan beristikharah, bangun malam paling akhir, yaitu tanggal 14 bulan Februari itu, sebelum Anda di pagi harinya datang ke bilik suara, di pertengahan malamnya bangunlah Anda sebentar, tidak lama. Isi waktu malam itu dengan salat minimal 2 rakaat untuk memohon petunjuk kepada Allah siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin kita. So yang hak jut tabi suara ke urungnya. Isi waktu Anda itu sebentar para jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ma khaba man istakhara wa ma nadama man istasyara. Tidak akan gagal orang yang mau beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Orang yang mau beristikharah, pilihannya pasti akan tepat. Tepat artinya tepat orang yang baik, yang benar menurut Allah, bukan yang benar baik menurut kita. Dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, karena hasil musyawarah itu umumnya pasti merupakan kebenaran para jemaah, maka tidak akan ada penyesalan. Kita para jemaah bukan memilih pemimpin yang akan menang, tapi kita memilih pemimpin yang benar. Menang tidak menangnya seseorang itu tidak ada di tangan kita. Kalau ada orang yang sudah memastikan bahwa si A yang benar, lalu mengajak kita untuk memberikan suara kepada dia agar kita tidak rugi memberikan suara kepada orang yang kalah, artinya kita telah mengikuti orang-orang yang menduakan Tuhan.
karena hanya Allah lah yang bisa menentukan siapa yang memperoleh kemenangan. Kulillahu yu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Siapa yang bisa menjadikan seseorang sebagai pemimpin bangsa kita? Allah. Siapa yang bisa menurunkan seseorang dari kepemimpinannya terhadap bangsa kita? Juga Allah. Maka konsultasikan itu semua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah orang yang kita pilih menang atau tidak menang, pokoknya kita lakukan 3 langkah ini di dalam memilih pemimpin para jemaah. Maka munya uronyo para jemaah nejak dro ne telah tiro jelek ne tanyong bak lung tengku pu ne tim top lung tunyo golom lung jawab lung tim top dro. Karena kon bak dro ne putusan lung temu top entu tanggai pu belah lung tanyong bak Allah ile. So yang guyup top di Allah nyan lung top. Nah, para. Seharusnya lagi nyan kata umat Islam para jemaah. Di dalam memilih pemimpin. Nah, selama ini para jemaah saya melihat dan saya yakini sangat jarang umat Islam yang melakukan hal demikian. Nyau bena yang terus masjid mentang citu nyok jarab sidra mentang menyona. So yang na pernah pubut heboh langkahnya dalam pemilu-pemilu yang kau ikut. Nah yang tu nyok jarab lung nak pi hadiah. Nah. Artinya selama ini kita di dalam memilih pemimpin mungkin tidak berusaha mencari tahu siapa orang yang benar dan tepat untuk menjadi pemimpin kita. Tidak berijtihad sedikit pun. Mungkin selama ini di dalam memilih pemimpin kita tidak pernah konsultasikan dengan orang-orang yang cerdas, yang bijaksana. Hanya tak dengar dia urung-urung yang perlu pegah haba sagai. Hanya karena ibi-ibi peng sagai ke getanyo. Karena legetanyo masyarakat sudah bertindak ceroboh di dalam memilih pemimpin, yaitu memilih pemimpin orang-orang yang memberikan uang, maka mereka-mereka pun yang naik untuk menjadi pemimpin juga menjadi curang dengan membagi-bagikan uang. Salah tanya masyarakat lepun kau nawaknya. Bukan caleg yang salah, tapi kita masyarakat yang salah. Karena itanya baru tetim top menyonai bipeng, maka caleg pun terpaksa harus mengeluarkan uang mahana-hana sotop. Maka itanya tidak kritik, caleg saya dikritik. Salah awaknya ledah irupeng. Yang kai sogok urung, nyok kai sogok tagonyo, nyok kai sogok saja. Karena nasod rimong, nyok nasod rimong soy nak sogok. Engkut lang kulam nungku cukup le engkut. Tiurol hegai bimpun ipoi tajak katanya tiak kawe mutabok hanai tingkap ada godhat tabuh umpun bak mata kawe mutabok hanai tingkap akon karena engkut draw tapi munyong koduk mata kawe kosong dan tinta ada dare ikap nyok keselamanya para masyarakat kaji engkut duk tu maranya mah kon lingkut draw maka mudah sekali itinta ho yang galak igop kunan li katanya laju. Pat yang mangat empun kunan terpilih para jemaah. Kita tidak pernah memikirkan 5 tahun yang akan datang kiban katanya. Hana pernah dipikir para jemaah. Maka mulai saat ini para jemaah, untuk diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah yang mendengarkan ini, jangan pernah lupa bahwa memilih pemimpin itu bukanlah memberi kucing dalam karung. Tapi memilih pemimpin itu adalah mengangkat orang yang akan memimpin kita di masa akan datang, memimpin kita di dunia ini sampai memimpin agama kita yang menentukan bagaimana kita di akhirat kelak. Maka pastikan Anda di dalam memilih pemimpin, yang pertama berusaha berijtihad untuk mengetahui siapa mereka, orang baik atau orang jahat. Yang kedua, berkonsultasikan dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kebijaksanaan di dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, jangan pernah Anda lupa Anda punya Tuhan. Jangan pernah Anda lupa bahwa Allah ada selalu bersama kita. Konsultasikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beristikharah. Kira-kira nabrat lagi yang nunggu? Nabrat musun tu tanggai put belah ne budah ne sembayang istikharah 2 rakaat. Nabrat? Hana kan? Ne sembayang niku. Nah, 2 rakaat panen nabrat niku. Kan berat tak sembayang isya. Put rakaat. Berat sembahyang subuh nak kunut lai tanyo.
Nya semayang tikarahnya hana mukunut bidungku. Hana berat. Ne budah ne semayang 2 rakaat ne lakai petunjuk pada Allah. Oh leunyam tingah nejak bak TPS. Kemana Allah akan menggerakkan Anda, ke situlah Anda mencoblos. Terserah siapa dia. Para jemaah. Terserah apa partainya para jemaah. Kenan tak coblos singgoh para jemaah atas gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu kita memilih pemimpin, insya-Allah hisab kita akan ringan di akhirat kelak. Tapi kalau kita memilih pemimpin tanpa mempelajari, mengetahui langkah-langkah yang tepat seperti ini, insya-Allah hisab kita akan berat di akhirat kelak. Karena 5 tahun hidup urangnya jeung pemimpin, menyobro urangnya yang terpilih katanya jeung pemimpin, maka katanya ikut menanggung dosa jariah. Menyogot urangnya yang terpilih pemimpin, maka katanya ikut melakukan amal baik jariah juga, karena kita mereka menjadi pemimpin para jemaah. Maka mungkin no menteng tausiah singkat kita para jemaah, bagaimana seharusnya langkah yang kita tempuh dalam memilih pemimpin menjadi bahan renungan, terutama bagi saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Seminggu lagi kita akan memilih para calon pemimpin kita. Kita berdoa kepada Allah dengan harapan yang sangat besar. Yang pertama, Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan orang-orang yang memimpin kami karena sebab dosa-dosa dari kami para Allah. Ya Allah, karena kesalahan-kesalahan dari kami ya Allah adalah orang-orang yang tidak pernah takut kepadamu dan tidak pernah punya rasa kasih sayang terhadap kami. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyani wasufaha. Ya Allah, jauhkan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kepemimpinan, dari pemerintahan yang bersifat kekanak-kanakan dan bodoh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan buat kami mampu mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Dan nampakkanlah kepada kami bahwa yang salah itu harus nampak salah di mata kami dan kami punya kekuatan untuk menjauhi yang salah tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina. Jangan engkau jadikan ya Allah ia samar-samar dalam pandangan kami, fanadillah, sehingga kami menjadi sesat karenanya ya Allah. Perjelas ya Allah benar dan salah di hadapan kami. Inilah yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.